Baik, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Oke, seperti biasa sebelum kita pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Attention. Ready. Let's fly together. Greeting our teacher. Waalaikumsalam. Baik. Sekarang sebelum pembelajaran Bapak akan presensi dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang disebutkan namanya, tolong sebutkan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Baik, absensi dulu. Azhabal Khairil. Hadir. Umar bin Khattab. Oke. Terus Dapa Nur Huda. Hadir. Aiman. Iya. Dimas Akbal. Siapa ini? Akbar Pak. Dimas Akbar. Hadir. Abdurrahman bin Auf. Badri. Ali. Iya, oke. Irsyad. Hadir. Said bin Zaid. Oke. Muhammad Albi. Bilal bin Rabah hadir. Iya. Dapa Salam. Hadir. Walid bin Walid. Muhammad Nur Ihsan. Hadir. Abu Sufyan. Muhammad Sauki. Hadir. Sa'ad bin Abi Waqqas. Tasha. Hadir. Siti Khadijah. Zaki. Hadir. Abu Bakar. Razan. Hadir. Usman bin Affan. Wilda Nur Rahman. Hadir. Zubair bin Awam. Feli. Hadira. Sayyidati Saidah. Oke, baik. Berarti alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran ya, kita akan ice breaking dulu ya untuk pemusatan konsentrasi kalian. Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, sekarang kita akan melaksanakan ice breaking ya. Silakan dibagi dua kelompok. Silakan dibagi dua kelompok dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ayo. Oke, dengarkan instruksinya. Yang sebelah kanan itu membuat kalimat dari kata jika. Paham ya? Buat kalimat bebas terserah. Yang sebelah kiri membuat kalimat menggunakan kata maka, bebas juga sama ya. Silakan Bapak beri waktu untuk membuat kalimatnya. Oke, siap? Oke, Bapak akan sebutkan satu, lalu yang ini disebutkan baru jawab ya.
Oke, yang pertama dari Ihsan. Jika aku tidak mandi 2 tahun, Dapat? maka aku akan berlari. Iya. Sauki. Jika saya jadi presiden, Maka saya akan tidur. iya bagus ya, presiden jadi dengan tidur ya. Feli. Jika saya makan, Maka saya akan naik motor. Maka kan saya naik motor. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya juga membuat kalimat. Ayo, siapa? Tasya. jika saya tidur, maka saya akan makan. Maka kita akan makan. Jadi tidur sambil makan. Boleh, silakan. Jika saya berolahraga, Maka saya akan terbang. Kas. Olahraga apa dia yang terbang ya? Oke. Fadli. Jika beda. Saya beda. Maka saya akan nonton TV. iya. Wildan. Jika saya jatuh, Maka saya jatuh. Jatuh maka akan jatuh. Gimana ceritanya? Ya. Beda. Oke, silakan kembali ke meja, kembali ke tempat duduk. Oke. Baik, kita akan mempelajari hari ini yang berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan mengenal ya pengertian dari iklan, slogan, dan poster ya. Terus yang keduanya setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mengetahui ya unsur-unsur dari iklan, poster, dan slogan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian akan membuat sebuah karya yang berkaitan dengan iklan, slogan, dan poster ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Baik ya. Oke. Ya. Baik. Sekarang kita akan langsung pada pembelajaran ya. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar yang berkaitan dengan iklan ya, slogan, dan poster ya. Sebelumnya Bapak akan bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melihat sebuah iklan? Nah, ya. Kira-kira iklan apa itu? Ya, iklan apa? Yakult. Terus yang lainnya? Pocari Sweat. Yang lain? angin, Tolak angin, Burbrand, Beng Beng, ya. Oke, semuanya tentu pernah melihat ya. Nah sekarang kalian kira-kira dari iklan yang pernah kalian lihat itu, apakah ada yang menarik menurut kalian? Ada, tentu ada ya. Oke, nah sekarang menariknya itu dalam segi apanya menurut kalian? mineral ada manis-manisnya. Dari mineral ada Manis-manisnya. dari iklannya, maksudnya iklannya. Kira-kira menariknya itu apa? Apakah dari gambarnya? Apa dari kalimatnya? Ya, siapa itu? Apa itu? Ikan berbrand. Kira-kira apa menurut kamu menariknya? Kalengnya gambarnya beruang. Ya, gambarnya beruang. Susunya susu sapi. Susunya susu sapi. Tapi iklannya iklan naga. Iklannya iklan naga. Berarti ada 3 komponen ya. Ada susu sapi, beruang, sama iklan naga ya. Menarik buat kalian ya. Terus yang lainnya? Apa? Iklan tolak angin, slogannya. Apa itu? Orang pintar minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Berarti kalau tidak minum tolak angin tidak pintar. Itu luar biasa ya kalimatnya. Kalimat dari iklan tersebut. Ada lagi yang menarik lainnya? Ya, jadi kira-kira menurut kalian kenapa? Ada nggak iklan tersebut ya yang masih teringat terus atau terngiang-ngiang terus? Kira-kira apa itu? Sofi. Ya, kenapa bisa teringat terus? Kira-kira dari segi apanya? Kira-kira dari apanya? Slogan. Dari slogannya ya. Dari slogan atau dari kalimatnya ya, dari kalimat atau dari teks iklannya ya. Ingat bahwa di iklan itu kan ada teksnya ya gitu. Terus dari apanya lagi yang membuat kalian teringat terus?
Ada lagi apa? Visualnya. Visualisnya atau gambar ya. Visual itu gambar juga. Ada tadi kamu menyebutkan tadi apa? Kalimatnya ya, kalimat. Nah dari kalimat juga mungkin kita akan bisa mengingat terus ya dari kalimat. Contoh misalkan Bapak sampai sekarang masih teringat terus dengan kalimat atau teks iklan dari Philips ya. Terus terang Philips terang terus. Enak gak didengar? Enak didengar sehingga masih terngiang-ngiang terus, masih teringat terus ya. Nah itulah ya fungsi dari iklan ya. Jadi iklan itu ada fungsi-fungsi tertentu ya. Oke, sebelum kita melanjutkan yang lainnya ya, Bapak akan menampilkan dulu materi ya, materi atau akan memberikan pemahaman kepada kalian yang berkaitan dengan iklan, slogan dan poster ya. Oke. Oke. Sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Kalau teks berarti kalimatnya ya, teks itu kalimatnya ya. Terus selanjutnya kita ingat bahwa yang namanya teks iklan adalah teks yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan ya. Itu tujuannya ya. Teks itu ya, tujuannya untuk mendorong, untuk membujuk ya. Terus tujuan yang lainnya memberikan informasi atau mempromosikan suatu barang ataupun jasa ya. Itu yang namanya tujuan. Terus medianya, kita tahu bahwa medianya itu ada dua, ada media apa? Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak biasanya Koran. di koran, majalah, surat kabar ya, ataupun yang lainnya ya, tabloid dan lain sebagainya. Tapi kalau media elektronik, televisi, bisa di radio, bisa di handphone dan lain sebagainya ya. Itu media yang biasa digunakan dalam iklan, slogan dan poster. Nah sekarang slogan, apa itu slogan? Jadi yang namanya slogan itu lebih fokus kepada kata-katanya ya, kata-katanya yang menarik ya, kata-kata yang menarik dari slogan itu ya. Itu artinya slogan. Tapi ada juga biasanya slogan ada juga yang menggunakan gambar seperlunya ya, itu slogan. Terus selain slogan, ciri-ciri slogan. Biasanya ciri-ciri slogan itu informatif ya. Jadi menginformasikan. Yang kedua, menarik dan mudah diingat. Ini tentunya kalau tidak menarik berarti tidak akan mudah diingat ya. Makanya biasanya ciri-ciri slogan itu harus menarik supaya mudah diingat ya. Yang lainnya adalah berupa kata frase atau kalimat, dan yang terakhir merupakan semboyan ya. Itu dalam slogan biasanya ya. Sekarang poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Ini bedanya ya. Kalau poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum ya, berupa pengumuman atau iklan ya. Itu yang disebut dengan poster. Biasanya ditulis di atas kertas atau apapun yang cukup besar, bisa dari kain misalkan ya, kita pajang di pinggir-pinggir jalan atau baligo dan lain sebagainya ya. Itu biasanya poster ya. Selanjutnya ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster, kalimat yang digunakannya adalah singkat, padat dan komunikatif ya. Terus yang kedua, dilengkapi dengan gambar, foto dan ilustrasi. Terus yang ketiga, ditempel di tempat-tempat umum dan persuasif tentunya. Itu ciri-ciri poster ya. Poster juga ada gambarnya, ada kalimatnya ya. Gitu. Terus unsur-unsur pembentuk sebuah iklan ya. Unsur-unsurnya itu yang pertama adalah sumbernya. Sumbernya ini adalah yang membuat iklannya ya, yang membuat iklannya. Terus yang kedua, pesannya. Pesan di sini adalah informasi yang disampaikan baik secara verbal maupun non verbal ya. Terus selanjutnya ada media. Berarti sih media yang dipilihnya ya, media yang digunakannya.
apakah mau media cetak ataupun media elektronik ya. Terus penerimanya sini harus jelas juga. Penerimanya itu bisa secara individu, bisa juga secara kelompok ya, untuk menjadi sasaran objek dari sebuah iklan tersebut ya. Nah, efek yang diharapkan ya, efek yang diharapkan ini masih unsur pembentuk iklan. Efek yang diharapkan adalah perubahan yang terjadi pada diri ya, pada diri penerima, baik dalam sikap, pola pikir dan kebiasaan ya. Ini berarti efeknya seperti itu ya. Terus ada umpan balik. Umpan baliknya berarti umpan baliknya itu adalah tanggapan yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli atau menolak sesuatu ya. Itu adalah unsur-unsur pembentuknya ya. Baik, yang kita pahami bahwa di dalam iklan itu ada yang termasuk iklan komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial yang seperti apa? Komersial itu seperti apa? Ya, menawarkan jasa, menawarkan produk atau menawarkan jasa ya, gitu. Mempromosikan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang sebetulnya itu adalah komersial. Kalau non komersial Untuk layanan masyarakat. ya, iklan layanan masyarakat ya. Iklan layanan masyarakat itu seperti apa? Himbauan, kayak himbauan. Ya, bisa berbentuk himbauan ya, bisa untuk kesehatan, bisa untuk lingkungan. Coba salah satu untuk lingkungan apa contohnya? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan ya. Itu adalah iklan layanan masyarakat ya. Lingkungan bersih, badan kita sehat semua ya, misalkan seperti itu ya. Itu kalimat-kalimat yang dalam iklan layanan masyarakat atau iklan non komersial ya. Sudah media cetaknya sudah dan seterusnya. Sekarang Bapak akan menampilkan juga contoh gambarnya. Contoh gambar. Ya. Ini kira-kira menurut kalian, dilihat dari gambarnya, dari kalimatnya, ya, ini termasuk iklan apa? Iklan non komersial atau termasuk iklan layanan masyarakat ya. Kenapa? Karena ini sifatnya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita harus jaga buah hati kalian dari narkoba ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang kedua, sungai bukan tempat sampah. Ini iklan apa? Masih sama iklan ya, tapi bentuknya adalah iklan layanan masyarakat. Oke, sekarang, nah ini dia. Ini apa ini? Iklan komersial. Apa yang ditawarkannya? Produk Florida ya, sebuah minuman ya. Terus ini apa? Yakult. Iklan apa ini? Komersial ya. Berarti ini masuk ke dalam iklan ya. Oke, selanjutnya ini apa? Apa ini? Mari beralih ke atas ke tas dinding. Apa maksudnya ini? Dan ini layanan masyarakat, tapi masuknya ke apa? Poster. Masuknya ke poster ini ya. Masuknya ke poster. Ada poster tentang lingkungan ya. Ini juga sama, poster tentang lingkungan. Nah, ini baru apa yang terakhir? Slogan ya. Buku adalah jendela dunia. Slogan itu artinya lebih mengarah kepada kalimatnya ya, kalimat-kalimatnya. Satunya lagi juga sama. Ini apa? Slogan juga, dengan membaca dunia ada di genggamanmu ya. Gitu. Oke? Kamu sudah paham? Jadi contoh-contohnya tadi ya,
mana yang termasuk iklan layanan masyarakat, mana yang termasuk iklan komersial, ya, atau menawarkan produk atau jasa. Terus ada juga poster, ada juga slogan, ya. Paham ya? Oke, paham? Ada yang bertanyakan? Tidak ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita sekarang akan kelas kita akan dibagi menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok. Kelompok ini kebetulan duduknya sudah berkelompok, ya. Jadi kelompok 1 mana? Boleh, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Baik, setelah tadi kalian melihat tampilan yang Bapak berikan, contoh-contoh iklan, ya. Iklan, mulai iklan layanan masyarakat, ada iklan non komersial, iklan komersial, slogan, dan poster. Nah, sekarang kalian silakan diskusikan apa yang kamu lihat, ya. Apa yang kamu lihat dari gambar yang Bapak tampilkan tadi, ya. Bisa dari unsur-unsurnya, bisa dari bahasanya, ya. Unsur-unsurnya itu bisa dari gambarnya, kalimatnya, dan lain sebagainya, ya. Paham, ya? Ada yang bertanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan kamu kerjakan per kelompok, ya. Nanti dari selesai itu ada kelompoknya, ya. Juru bicaranya langsung maju ke depan, ya. Maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, ya. Paham, ya? Ya. Ini satu kelompok maju. Enggak, satu kelompok maju, tapi yang ini 1 orang saja, ya. Perwakilan 1 orang, tapi yang lain tetap tampil di depan semuanya, ya. Paham, ya? Ada yang bertanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan diidentifikasi dulu. Identifikasi. Kira-kira menurut kalian tadi gambar yang kamu lihat mana? Pilih, lalu kamu jadikan sebagai bahan, ya. Iya. Bagus kan? Bagus kan? Bapak nanti di akhir itu yang unsur bahasanya, ya. Dari unsur bahasanya. Unsur bahasanya pada penjelasan dari penjelasan.
Gambarnya Manis. Ibu. Iya, Pak. Gambar manisnya kayak apa? Apa lu? Masuk manis bener bahasanya komunikatif jangan udah masalahnya tuh banyak yang terus harganya juga normal. Kasih boleh. Tapi sayangnya Ya, dari unsur bahasanya, unsur bahasanya itu persuasif dan imperatif. Seperti apa itu persuasifnya ya? Memberikan pengaruh atau mengajak kepada konsumen untuk bisa membeli barang atau jasa yang diiklankan. Ada nggak di dalam iklan tersebut? Udah siap semua? Udah siap? Nomor 1, 2, 3 siap? Oke, kalau sudah siap, nanti perwakilannya ya kelompok 1 dulu deh ya. Kelompok 1 maju ke depan, terus salah seorang silakan membaca hasil diskusinya atau hasil pengamatannya dari contoh iklan yang ditampilkan tadi. Silakan kelompok 1. Silakan ke sini. Ya. Silakan yang lainnya dengarkan. Kalau memberikan komentar silakan berikan komentar. Sama enggak kira-kira? Atau ada pandangan lain menurut kalian? Silakan kita kelompoknya siapa? Perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung. Berdasarkan hasil dari teks yang ada di atas Diskusi kelompok kami. Japel, perintai khusus semua. Minum Yakult setiap hari. Yang menarik adalah slogannya dengan kata yang singkat, padat dan jelas, dengan gambar yang unik, dan dengan bahasa mengajak konsumen untuk meminum Yakult. Terus? Udah cukup segitu. Cukup. Kira-kira menurut kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana hasil temuan dari kelompok 1 ini? Bagus.
Oke, sama berarti sependapat ya. Ya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan kelompok kami, kelompok 2, iklannya cool, slogannya menarik, bentuknya unik, membuat tubuh menjadi sehat, kata-kata yang bagus, mudah diingat, gambarnya menarik. Walaupun harganya mahal, botolnya kecil, tapi niatkan khusus. Cintai khususmu, minum Yakult setiap hari. Unsur bahasanya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut kalian? Ya dulu. Bagaimana menurut kalian? Bagus. Menarik lah. Menarik. Enggak, sama juga sependapat. Ya. Ada yang beda? Enggak. Enggak ada, sama juga. Ya. Ya udah, apa itu? Ya silakan. Kelompok 3, silakan. Kelompok terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil dari diskusi kami. Dalam tadi tentang mengenai iklan, dan saya amati ada satu iklan yang cukup bagus, yaitu iklan dari non komersial atau iklan layanan masyarakat. Contohnya itu seperti menjaga kebersihan lingkungan. Iklan menjaga kebersihan lingkungan mungkin terlalu bahasa atau penyampaian yang disampaikan itu terlalu formal atau terlalu biasa, tetapi gambarnya sudah menarik perhatian masyarakat untuk menjaga lingkungan. Meskipun bahasa yang digunakan umum atau terlalu biasa, dengan gambarnya yang menarik dan juga pewarnaannya yang kompleks, gradasi warnanya yang menarik, dapat membantu penyampaian iklan tersebut. Iklan tersebut juga digunakan untuk mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan sekitar, dan juga menyuruh masyarakat untuk membersihkan lingkungan di sekitar. Mungkin segitu saja yang bisa kelompok 3 sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang memberikan komentar? Beda. Halus iklannya. Nggak ada komentar sama sekali? Nggak ada tanggapannya? Oke, kalau nggak ada silakan duduk. Ya. Ya, tadi dari hasil diskusi teman-teman kalian, ya, teman-teman kalian, berarti sudah jelas ya, dan kalian sudah paham maksud dari iklan tersebut ya, mulai dari pengertiannya, terus unsur-unsur iklannya apa saja ya, terus dari unsur bahasanya, karena ada bahasa yang persuasif, ada bahasa imperatif ya. Maksudnya persuasif itu berarti bahasa untuk mengajak kepada konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan atau diiklankan tadi ya, itu persuasif.
Kalau imperatif berarti ada ajakan atau perintah supaya si masyarakat itu mengikuti apa yang ada di dalam iklan layanan masyarakat tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini dari pembahasan iklan, slogan dan poster? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita menginjak ke selanjutnya, yaitu kalian di sini tugasnya membuat sebuah iklan, ya, baik iklan itu sifatnya layanan masyarakat maupun komersial, slogan dan poster, ya. Ini masing-masing sama dibagi 3 kelompok, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Nanti akan Bapak bagikan kertasnya, ya. Silakan kalian nanti buat iklan, ya. Setelah itu nanti hasilnya kalian dipresentasikan di depan kelas juga sama, ya. Kalian menulis seperti ini kenapa, ya, dan lain sebagainya, ya. Oke. Ini kelompok ini. Kelompok 3. Oke. Ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 ini ya. Ya. Kelompok 3 ya. Silakan kalian buat, ya. Buat iklan. Buat iklannya. Silakan. Kamu kan sudah membawa pewarnanya, krayon boleh. Yang sudah silakan diberi warna, ya. Warna aja warna. Pilih kombinasi warna yang menarik, ya. Jadi kamu presentasikan menurut kami menarik, ya. Warnanya yang menarik, ya, kontras semuanya.
tujuan apa ya? Lu kok nggak ikut baik? Emang lu mau trial? Orang itu mau trial pak?
Sudah selesai?
Ini coklatnya baik, ini coklat ini keren. Kita punya diri. Ya. Ayo cepat.
Gimana, Cok? Ya kan kosong. Oh, nah itu. Binatang buas semua ya. Ya, kelompok 3 sudah mau selesai. Ya. Ini, yang ini. Nah, cepat siapkan nanti seorang untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil kamu membuat iklan ini ya. Iklannya apa, terus bagaimana kalimatnya dibacakan nanti. Tidak mau coba Nomor 1 nanti siapkan ya, yang akan mempresentasikan siapa, yang akan membaca iklannya. Baca. Sudah selesai?
Ini coklatnya baik, waktu itu pakai nasi ini coklat nih keren. Kita punya diri. Ya, ayo cepat.
Gimana, Cok? Ya kan kosong. Yang binatang buah semuanya ada. Ya, kelompok 3 sudah mau selesai. Ya. Yang ini. Nah, cepat siapkan nanti seorang untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil kamu membuat iklan ini ya. Iklannya apa, terus bagaimana kalimatnya dibacakan nanti. Ayo siapkan, siapa kelompoknya? Siapkan ketua kelompoknya. Yang udah siap dulu, kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Siapa yang akan mempresentasikannya? Gambarnya apa? Ya, iklannya iklan apa nih? Sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang iklan non komersial, iklan slogan atau iklan layanan masyarakat. Iklan ini tertulis ayo hemat energi dan air untuk generasi masa depan. Artinya kita tidak boleh boros air karena kalau kita boros air bersih di bumi akan cepat habis.
Duduk, yang benar. Ayo hemat air untuk generasi muda masa depan. Udah? Ada yang mau menanggapi? Bagaimana menurut kalian? Menarik? Bagus atau kurang? Silakan. Kurang. Kurang, di mana kurangnya? Bagus. Kurangnya di mana? Tadi sampaikan nggak apa-apa. Gambarnya kurang menarik. Yang keras. Gambarnya kurang menarik. Terus Kata-katanya terlalu singkat. ya, ya nggak apa-apa silakan. Kelompok 1 apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah kalau menarik silakan. Duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2 belum selesai. Geser jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melihatkan hasil dari iklan komersial kami, yaitu iklan PKW Sweat. Dalam iklan ini diperlihatkan bahwa ada 50% lebih besar ada kemasan PKW Sweat ini dengan kata-katanya yaitu 2 sweet 2 ion, dan harganya mulai dari 10.000 untuk satu botol yang lebih besar ini. Iklan ini juga menggambarkan bahwa segarkan tenggorokanmu atau isi cairan tubuhmu. Silakan tambahkan yang lain boleh. Belum ada yang paham. Ya, ya kalau sudah silakan yang lainnya ada yang mau komentari. Terus singkat apanya? Ya, dijelaskan. Terlalu singkat kata-katanya. Terus menarik tidak? Menarik Pak. Itu menarik. Ya, yang lainnya. Nggak ada juga. Ya, kelompok 1 mah idem aja. Udah? Nah, silakan kepada kita Pak. Sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mempresentasikan menggunakan poster iklan layanan masyarakat. So, ini temanya menjaga bumi.
jawab kita. Mari kita jaga dengan cinta. Kita hanya meminjamkannya dari anak cucu. Kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang untuk menyelamatkan bumi. Bumi bukan tempat sampah. Rawatlah dengan penuh kasih. Bumi kita, tanggung jawab kita. Ya. Ya. Ya, silakan yang lainnya mengomentari. Gambar menarik. Kelompok 3 gimana? Menurut kelompok 3? Penggambarannya sudah bagus. Bagus, terus Kata-katanya kurang jelas. Saya Pak. Tulisan penjelasannya kurang kelihatan. belum kelihatan. Ya, jelas. Namanya masih kata-kata. Udah ada lagi. Penjelasan yang kurang. Penjelasan yang pendek. Ya, silakan ditutup dulu. Kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Tadi teman-teman kalian ya, kita semua sudah belajar yang berkaitan dengan iklan ya. Iklan itu ada berapa iklan? Ada 2 iklan apa? Dan ya, terus yang lainnya ada slogan. Terus ada lagi poster. Ya, sebagai terakhir ya refleksi kita, apa itu slogan? Ada yang tahu? Slogan adalah kata yang singkat dan mencolok. Jadi kalau slogan sebuah kata-kata yang menarik ya, singkat, padat dan jelas ya, itu slogan ya. Terus ada poster. Ada yang tahu poster apa? Tadi kita sudah belajar apa poster? Gambar plakat yang ditempelkan di wilayah umum. Iya, ya, gambar berupa plakat ya yang ditempelkan di muka umum ya, jadi kelihatan oleh umum gitu. Terus ada juga yang disebut dengan iklan. Iklan itu apa? Apa iklan itu tadinya? Ayo Iksan. Iklan ada 2 jenis, yaitu komersial dan non komersial. Iya. Maksudnya iklan itu apa? Iklan itu adalah untuk menyampaikan produk atau jasa untuk keuntungan. Ya. Terus perbedaannya? Perbedaan iklan, slogan dan poster. Kalau iklan apa, slogan apa, poster apa? Tadi udah disampaikan. Slogan kata-kata yang menarik, Pak. Ya, slogan adalah kata-kata yang menarik, jadi hanya kata-kata saja ya. Terus kalau poster, poster apa? Jadi poster apa poster itu? Kalau poster gabungan dari keduanya ya, bisa gambarnya juga bisa kata-katanya. Ya. Nah, untuk di rumah sebelum kita berakhir, di rumah ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya, terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi ya. Ayo silakan ditulis dulu. Yang pertama, nanti jawab di rumah ya. Tuliskan pengertian iklan, slogan, dan poster menurut pemahamanmu. Nomor 2, amati contoh dari iklan, poster, dan slogan ya. Terus kamu menjawab
apa tujuan iklan, slogan, dan poster tersebut. Bagian B-nya, bagian mana yang menarik perhatianmu? Dan bagian 3, bagian C, unsur apa saja yang ada di dalamnya. Nomor 3, buatlah sebuah iklan tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iklan ya. Iklan tentunya iklan layanan masyarakat di sini ya. Yang B, buat slogan tentang pentingnya membaca buku. C, membuat poster tentang hemat energi ya. Baik, tadi lembar kerja yang harus diselesaikan di rumah, dikerjakan di rumah ya. Minggu depan lembar kerjanya dikumpulkan ya. Dari Bapak sekian ya. Sebelum berakhir kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa. Dokter Pemimpin. Attention.